pelatih ganti, gue baru bisa berpikir realistis kalau champion itu bisa dicapai. Oke. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau rumor apapun yang disebar media jangan anggap serius. Oke. Satu nama yang gue masih yakin dan gue ngarep banget datang ya. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan pahit tapi tidak bikin Patah hati. patah hati. Oke. Buat kalian ya. Oh gitu. boleh. Ngomong-ngomong soal patah hati, pada patah hati nggak sama timnya musim ini nih? Belum jawab, nanti dulu. Sekarang kita mau sedikit ngebahas nih, kebetulan udah ada perwakilan fans dari masing-masing klub besar di Italia. Wah, pertama ada Bang Boni nih dari Juve. Terus ada Mas Adit dari fans AC Milan, dan ada Mas Wanda dari fans Inter. Ini 3 klub di Italia yang memang ya kebanyakan orang-orang yang suka bola pasti tahu lah ketiga klub ini, walaupun Liga Italia memang udah nggak seperti dulu lagi ibaratnya secara pamor gitu kan, tapi ketiga klub ini masih bisa berbicara Kalau banyak. pamor masih Bang. Masih pamor. Satu doang. Iya. Satu doang. Maksudnya kalau dibandingin kayak IPL atau apa kan memang masih di bawah Italia sekarang ya gitu. Oke. Gue mau ngomongin soal target nih. Target dari Juve ini kira-kira gimana musim ini? Kecapai atau enggak? Liga Italia. Ini ya apapun targetnya. Oh, kalau target Liga Italia mungkin nggak usah ditargetin sampai 2030 nih, nggak usah targetin lagi. Ya. Kecapai terus ya. Iya, capek Kayaknya terus. emang udah nyantol di atas gitu walaupun ya. mungkin musim ini yang menurut gua paling Greget. Bukan cuman greget sih Bang ya. Kalau greget dari lawan menurut gua nggak terlalu, tapi agak lumayan. Oke. Karena ada perlawanan dari Inter, dari Atalanta, dari Lazio, musim ini ada perlawanan. Beberapa musim yang lalu menjelang pekan-pekan 30 nih udah tinggal duduk manis aja nungguin gelar gitu kan. Bahkan sekarang sampai match ke-36 masih belum iya, juara. nah, itu Harusnya kemarin lo Udinese itu juara. Sering gua bilang emang kuncinya cuma satu, Sarinya harus keluar. Oh gitu. Ya. Nah, sama tolong Matuidi pindahnya ke Inter apa ke Milan. Gua ikhlasin deh, Matuidi tuh nggak apa-apa. Bonucci balik lagi ke Milan Bang. Nggak usah. Nggak usah, kata Mas Adit nggak usah. Itu Udah doang. waktunya Rugani naik ya. Udah waktunya Rugani naik ya. Kalau gua lebih kepengen Demiral ya. Demiral. Iya, Demiral. Kalau Rugani mungkin karena kelamaan nggak punya jam terbang tinggi, jadi dia main kayak kemarin lawan Udinese juga kan gitu. Balik ya. Kalau baik bicara target, mungkin Liga Champion yang digadang-gadang Sarri ini bakal bawa perubahan di Juve buat Liga Champion. Kalau kata gua sih jauh banget Bang gitu kan. Sampai kemarin leg pertama lawan Lyon pun sekelas lawan Lyon kita punya Ronaldo gitu kan. Mungkin kalau zamannya Allegri 2017 atau 2015 sudah ada Ronaldo, gue jamin juara itu. Bisa ya. Bisa lah gitu kan. Gak ada Ronaldo aja masuk final 2 kali. Ada Ronaldo masuk final gitu 2 kali. Oke, 2015 emang hitungannya kaget lah itu. Kaget. Begitu dipegang Allegri tahu-tahu masuk final Liga Champions tuh kaget banget. Cuman yang 2017 itu sebenarnya ekspektasinya tinggi, cuman masih gagal juga. Tapi kalau musim ini gua bilang kalau buat target Liga Champions wah berat banget Bang. Gitu ya. Iya, Copa aja sekelas Copanya kemarin lepas kan. Iya kan. Mungkin ya karena dia masih ada jiwa-jiwanya Napoli juga tuh, Sarri itu gua bilang. Bener gua mikirnya itu bikinannya orang-orang Napoli nih. Sarri udah latih Juve lu, jelek-jelekin Juve gitu. Agen tersembunyi ya. Oke, kalau pokoknya untuk Serie A gua masih yakin untuk beberapa musim ke depan nggak usah terlalu takut dengan target nggak kecapai, pasti kecapai gitu. Ya mungkin gregetnya agak mungkin lebih beda kayak Inter musim ini agak lumayan walaupun masih inkonsisten gitu kan. Terus Lazio juga agak lumayan, nggak tahu musim depan apakah si Luis Alberto SMS-nya cabut, mungkin bisa aja mereka karena kuncian di 2 orang itu kan. Mungkin kalau ada yang dibeli sama klub lain ya Lazio mungkin melempem juga, tapi nggak tahu karena dia masuk Liga Champion ya setelah berapa 7 atau 8 musim dia tanpa Liga Champion. Mungkin dia pun bakal beli pemain jor-joran buat Serie A-nya pun lebih enak gitu. Gue sih berharap Atalanta juga tetap konsisten. Ya ditunggu sih timnya Bang Adit gitu kan. Gak usah tungguin. Tar dulu. Sekarang kita ke saingan ini di derby di Italia nih. Inter, gimana ngomongin soal target? Apakah dari kacamata fans saja? Apakah sudah tercapai atau belum gitu loh? Dari
sebagai fans sih udah tercapai. Sudah tercapai. Ya, seenggaknya Liga Champions sudah aman sejak pekan 35 kemarin. Iya. Pekan 35 kemarin udah aman lah walaupun memang secara permainan secara keseluruhan kan belum terlalu memuaskan. Oke. Masih ada beberapa bolong sana sini di skuad. Ya karena memang masalah cedera juga kali ya. Tapi kalau secara capaian sih udah bagus, sudah sesuai ekspektasi gua lah sebagai target. Ibaratnya KPI-nya Conte udah dapat semua nih ya. Udah dapat. UCL terus semifinal Copa. Semifinal udah dapat dan udah memberikan tekanan yang ya seenggaknya cukup lah buat Juventus sekalipun memang ini Liga Italia musim ini lebih menarik dari musim lalu kan karena Juventusnya juga yang inkonsisten. Iya, betul. Ya sebenarnya lebih bagus secara internya juga udah oke, komposisi pemain juga udah bagus, sudah sesuai dengan kebutuhan Conte lah. Oke. Tapi mungkin pengaruh juga buat ngangkat Liga Italia ya. Iya. Kan buat di ibaratnya pandangan fans lain ini Liga Italia lebih menarik Iya, apalagi udah Conte ada Lukaku juga ikut ngangkat Liga Italia jadi cukup membuat perubahan besar lah musim ini. Terus gimana dari kakak tirinya nih? Kakak tiri klubnya maksudnya. Gimana Mas Adit? Milan kayaknya target. Sejak Scudetto 2011 nggak pernah tercapai targetnya. Udah. Hancur-hancuran. Ya cuman Milan lo yang ngomong. Tadi target itu kan bisa dibagi dua sebenarnya. Target dari manajemen sama ekspektasi dari fans. Kalau manajemen itu tiap musim selalu targetnya lolos ke Liga Champions, tapi kan kenyataannya enggak gitu. Akhirnya kalau menurut gue sih fans sendiri juga udah mulai realistis juga bahwa emang untuk lolos lagi ke Liga Champions itu butuh waktu gitu, butuh stabilitas dulu yang ada gitu. Dan kalau ngelihat kondisi sekarang ya dengan kayak turbulensi di tubuh manajemen, pelatih dan pemain. Kalau menurut gue sekarang ya sampai saat ini peringkat 6 ya, apalagi kalau misalnya akhir musim peringkat 5 sih itu udah cukup tercapai kalau menurut gue. Gitu. Terus tadi Mas Adit sempat ngomong ada soal ekspektasi fans dan juga target manajemen gitu. Ini kan berarti kan ada menunjukkan sebenarnya itu nggak seragam ya Mas ya. Iya. Mungkin karena fans Milan udah terlalu gerah gitu loh sama apa yang terjadi dengan Milan sejak selama ini lah gitu. Nah, kira-kira untuk musim depan apa mungkin karena tadi menurut Mas Adit mungkin fans Milan udah mulai bisa untuk realistis ya. Kenapa mungkin bisa targetnya seragam gitu loh antara fans sama manajemen ya gitu. Karena kan kelihatan ada timpang nih manajemen maunya pelan-pelan tapi fans kan ya namanya fans ya wajar dong maunya langsung top lah gitu. Mau top tapi udah terbiasa juga Bang. Iya. Dengan kondisi sekarang. Ya. Udah nggak nyaman jadi top ya. Kayak gatel kalau di atas gatel gitu. Iya. Jadi di satu sisi fans itu kan makin lama makin belajar, pengetahuan fans juga makin tinggi gitu. Tapi di lain sisi mereka juga punya kesabaran yang ada batasnya gitu. Jadi ini untuk ngegabungin dua ini emang agak sulit jadinya. Apalagi kalau ngelihat perkembangan sekarang akhirnya Milan kan nggak jadi hire Ralf Rangnick. Akhirnya memutuskan bertahan dengan Stefano Pioli. Dan ngelihat Milan itu sekarang gayanya itu balik lagi ke gaya lama, artinya pakai manajemen dari Italia, terus pelatih dari Italia, nggak jadi untuk mengadopsi sistemnya, ya katakanlah sistemnya Rangnick yang bakal ngerekrut pemain-pemain muda, wonderkid, ternak wonderkid segala macam. Ya, mungkin kalau menurut gue kebijakan targetnya Milan itu harus diukur dari bursa transfer, bagaimana tergantung mereka itu kinerjanya di bursa transfer. Kalau misalnya bisa ngedatengin pemain-pemain yang kuat gitu, yang emang langsung bisa ngasih impact, gua rasa sih ada peluang untuk prestasinya meningkat gitu. Apalagi sekarang di bawah Pioli secara permainan itu udah menyatu, skuad juga udah pemain-pemain itu udah ngedukung pelatihnya sendiri gitu. Menurut gue itu udah pertanda bagus, tinggal gimana manajemen itu ngedukung abis-abisan Pioli. Karena kalau misalnya Pioli udah ditunjuk tapi kemudian manajemen ibaratnya setengah-setengah gitu ngedukungnya, gua rasa percuma aja. Gitu sih. Kalau dari Inter sendiri gimana nih untuk target musim depan? Otomatis setiap klub pasti semakin bertambah musim targetnya berubah gitu. Kalau dari Inter sendiri yang diharapkan dengan Antonio Conte sebagai pelatihnya, targetnya tuh kira-kira apa sih kalau dari fans tuh pengennya? Apakah langsung Scudetto atau tetap targetnya masuk UCL juga untuk musim depannya lagi, tapi di UCL-nya jadi berbicara lebih banyak gitu loh, mungkin lebih ditarget
kayak mungkin 16 besar atau kayak gimana gitu? Kalau Scudetto sih gue nggak mau ngomong muluk-muluk ya, karena gapnya Inter sama Juve ini kan masih jauh lah, masih jauh. Bahkan dengan kondisi Juve yang sekarang kayak begini aja, Inter masih kesulitan sama dirinya sendiri ya. Dan itu membuktikan bahwa Inter musim depan memang belum siap untuk Scudetto. Jadi ya musim depan seenggaknya bisa kasih tekanan ke Juventus yang lebih yang lebih keras lagi sampai pekan terakhir bahkan. Tapi kalau bisa sih jangan kejar-kejaran lagi nih sama Atalanta sama Lazio. Kejar-kejarannya sama Juventus saja. Langsung 2 ke atas saja ya. Naik tingkat dikit. Naik kelas. Terus kalau di UCL sendiri berharap Inter sejauh apa? Inter UCL ya lolos ke 16 besar harga mati lah. Udah harus harga mati ya. Nggak mau yang musim ini gagal. Itu udah jadi momok banget buat Inter, udah kata kasarnya udah bikin malu lah. Oke. Punya punya sejarah treble bagus di Liga Champions, sempat treble juga. Jadi ya untuk Liga Champions lolos 16 besar seenggaknya. Kalau dari Juve ini gimana? Targetnya kan selalu juara Scudetto. Juara jadi Scudetto maksudnya. Musim depan ini tetap dong itu udah kan gue bilang 2030 lah minimal. Ya udah pasti tuh Scudetto terus gitu kan. Nah, cuman kalau bicara balik target lagi poin kali. Target beda 20 poin sama klub peringkat 2 kali. Pengennya begitu. Padahal Sarri kemarin 31 poin tertinggi dibanding pelatih lain. Match ke 31 itu Sarri yang kita bahas kan tertinggi dibanding Ela Allegri sama Conte gitu kan. Cuman kenapa sekarang apakah emang Sarri ini nggak terbiasa dengan tekanan? Gue berpikir gitu. Tapi kalau ngeliat tekanan tim lain pun menurut gua biasa aja tekanan walaupun emang ada pengaruh, tapi soalnya kenapa Bang, apalagi eranya setelah pandemi corona ini pertandingan padat banget kan, padat lah gitu kan, 1 minggu itu bisa 2 match gitu kan. Nah dan rata-rata jadwalnya jarang yang berbarengan, misalkan hari Senin Juve baru main besoknya, nah dan selalu seperti itu kayak Conte kemarin sempat protes gitu kan. Juve ini main setelah Inter main gitu kan. Ya kan, mungkin Sarri pun jadi kayak kebebani, padahal lebih enak karena sebelumnya Inter kalah, Juve harusnya bisa main lebih bagus dong karena ngelihat Inter kalah atau seri, Juve-nya bisa naik ke atas atau Lazio-nya atau Atalanta kalah. Cuman gua nggak tahu emang karena Sarrinya aja sih blenger. Emang blenger banget Bang gitu kan. Jadi kalau buat target di luar Serie A gua rasa berat banget lah. Selagi masih Sarri, walaupun harusnya musim ini 2019-2020 tuh Liga Champions ditargetin ke Sarri gitu, apalagi ya walaupun belum DNA Eropa banget dengan juara Champion, minimal dia Eropa League ketika di Chelsea itu udah ada DNA Eropanya gitu kan. Tapi nyatanya di kemarin lawan Lyon di leg pertama pun gagal, nggak tahu lah ini leg kedua yang bakal main Agustus, apalagi setelah itu kalaupun lolos lawannya gila-gila. Madrid atau City ya kan, lolos semifinal lawannya ada Barca, Bayern Munchen, Napoli dan lain-lain kan. Wah itu gue kan berat banget lah Bang. Tapi kalau buat musim depan gue berharap pelatih ganti, gue baru bisa berpikir realistis kalau champion itu bisa dicapai. Terus berarti ini berhubungan sama kalau ngomongin ekspektasi di Liga Champions musim depan atau di liganya musim depan, berarti ini yang tadi kayak Mas Adi bilang ini bahas soal rumor transfer atau bahas soal pemain lah. Dan kalau sekarang ini memang rumor udah kemana-mana berkembangnya, udah makin kemana-mana lah, gue nggak bilang ngaco ya, cuman mungkin kemana-mana. Menurut Mas Adit gimana sih Mas, rumor-rumor yang ada ini yang dikaitkan dengan Milan lah, contohnya pemain-pemain seperti Szoboszlai waktu itu, ada Miranchuk segala macam, itu pas ada Rangnick gitu kan. Nah ini sekarang gimana nih Mas, rumor transfer Milan tuh kira-kira siapa yang menurut Mas Adit paling realistis gitulah? Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, kalau rumor apapun yang disebar media jangan anggap serius. Tapi mungkin media juga ngelihatnya rumor itu akan tergantung ke manajemennya. Ini manajemennya siapa, rumornya bakal kayak gimana. Buktinya Milan itu setelah Rangnick dipastikan nggak jadi gabung, itu pemain-pemain kayak Szoboszlai itu kan akan turun gitu namanya, nggak lagi disebut-sebut. Sekarang jadi ganti ke arah Tonali atau mungkin ya pemain-pemain Liga Italia lain kayak Veretout segala macam. Artinya kalau dari sisi Milan paling sih balik lagi ke caranya Maldini yang waktu dia ngedatangin kayak Hernandez ataupun Benacer. Itu paling
akan mengandalkan scoutingnya Maldini, termasuk leader karismanya juga. Artinya Maldini itu akan turun tangan gitu untuk kayak ngedatengin pemain-pemain inceran supaya mau. Paling ya jadinya kalau misalnya ditanya siapa yang kira-kira bakal bergabung, menurut gua sangat gak bisa ditebak nih kalau Milan nih. Gitu. Terus kalau dari Inter sendiri gimana? Ini Inter udah termasuk bergerak cepat. Achraf Hakimi udah datang. Tapi baru itu doang ya? Terus kira-kira rumor-rumor yang lain itu ada siapa aja sih mungkin? Banyak yang belum. Gue sebelum era Conte ya, gue udah kapok banget sama rumor-rumor pemain Inter. Mau beli ini, mau beli itu, tapi nggak ada yang dapet kan. Ya jadi udah cukup kapok lah sebelum Conte. Tapi setelah Conte masuk, istilahnya dia tinggal nyebut siapa datang. Lukaku dapat, Sliong walaupun agak absurd ya, tapi bisa dapetin pemain-pemain kayak gitu kan sebuah prestasi untuk Conte sendiri yang sebelumnya di Juve. Mungkin fans Inter sendiri ini ya nggak menyangka ya seorang Conte bisa meyakinkan manajemen Inter untuk datengin pemain-pemain berkelas kayak Lukaku, Eriksen dan lainnya. Nah kalau untuk musim depan sih gue masih yakin kalau Conte tetap mengincar Arturo Vidal. Arturo Vidal sama sebenarnya sih gue sempat yakin Inter bisa datengin Maras Kumbala. Tapi belakangan Lazio kan ikut-ikutan nih. Jadi Inter kalau udah ada saingannya udah agak-agak berat mau datengin pemain. Jadi kalau Maras Kumbala gue jadi kurang pede lah, kurang yakin bisa datengin. Tapi seenggaknya Arturo Vidal sih gue masih pede datang, apalagi dengan kita lihat kondisi Barcelona sekarang sama Setien-nya lagi nggak jelas, timnya dianya juga lagi nggak bener-bener jadi pilihan utama Barcelona gitu. Jadi seenggaknya kalau satu nama yang gue masih yakin dan gue ngarep banget datang ya Vidal. Ya. Tapi katanya Nainggolan nih justru ada rumor balik lagi sempat. Ya sempat balik karena kan setuju nggak? Setuju. Nainggolan balik lagi. Gue pribadi ngefans sama Nainggolan. Kemarin waktu sama Spalletti dia juga bagus mainnya. Tapi kan sama Conte ya lagi-lagi urusan masalah taktik. Tapi kalau pun kembali sekalipun dia nggak jadi pilihan utama, gue seneng aja. Gitu. Dan memang kemungkinan besar Nainggolan nggak bakal bertahan di Cagliari. Dia Presiden Cagliari udah bilang dia nggak bakal mempertahankan Nainggolan. Jadi dari Inter kalau dari Juve nih. Nggak usah terakhir nih dari Juve nih. Nggak usah bicara target pemain siapa yang bakal didatengin dan bakal dapat atau enggak. Sekelas Ronaldo aja bisa didatengin sama Juventus. Targetnya siapa pelatih? Kalau gua sih tetap pelatih. Ya mungkin ada beberapa pemain kayak Juve ini butuh back sayap yang mumpuni. Alessandro di kiri udah mulai melemah banget. Mungkin di kanan ada backup Cuadrado yang mau jadi Valencia-nya Juve. Ya nggak kayak Valencia di MU kan. Ya nggak dari gelandang bisa tarik dan Cuadrado sejauh ini mumpuni. Mungkin gua masih ngelihat lini tengah lah. Gua nggak tahu nanti si Melo ini Arthur ini gimana gitu kan. Apakah Klopp mungkin ada 2-3 pemain di tengah, dua pemain tengah buat gantiin Matuidi itu. Ya kan, kalau di depan gua cukup butuh pengganti Higuain sih menurut gua. Sama Bernardeschi mungkin udah terlalu di bawah ekspektasi banget ya kan. Mungkin ada beberapa butuh pemain lah gitu kan buat gantiin itu. Kalau siapanya gue terserah manajemen, yang penting pemain-pemain kayak Matuidi itu diganti lah ibaratnya. Sama ini satu lagi tuh Bang, Bonucci ambil aja dah. Silakan. Enggak balik lagi. Milan apa mau jadi kaptennya Inter? Conte seneng banget tuh. Dia memang udah akademi. Dia bilang pindah ke Milan kan kesalahan. Dia udah bener di Juve kok gitu. Ya oke. Nyaman dia di Juve. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, harapan-harapan dari para fans ini kelihatan lah tadi udah pada dibahas. Jadi sampai di sini aja dulu, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.